Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Krisnagung Prabowo dengan NRP 5026231144. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan chapter 9 tentang Process Aware Information Systems dari mata kuliah Business Process Management. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Di sini ada penjelasan dari Process Aware Information Systems, yang mana merupakan fondasi teknologi yang memungkinkan organisasi untuk mengelola dan mengoptimalkan proses bisnis mereka. Jadi, PAIS ini tuh menggabungkan manajemen proses bisnis dan sistem informasi untuk mengelola dan mengoptimalkan proses bisnis. PAIS memberikan pemahaman mendalam tentang eksekusi dan pengelolaan proses bisnis. Ada beberapa domain PAIS, diantaranya ada Enterprise Resource Planning atau ERP, Customer Relationship Management atau CRM, Supply Chain Management atau SCM, dan Product Lifecycle Management atau PLM. Slide selanjutnya, Business Process Management Systems atau BPMS, yang merupakan sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung pengelolaan end-to-end dari suatu proses bisnis organisasi. Ada beberapa tipe BPMS, Groupware System, Ad Hoc Workflow System, Production Workflow System, dan Case Management System. Di sini ada gambar dari arsitektur BPMS itu sendiri. Lalu, memperkenalkan BPMS itu memiliki beberapa keuntungan, diantaranya pengurangan beban kerja, pemrosesan langsung, koordinasi lebih sedikit, dan pengumpulan informasi menjadi lebih relevan. Yang kedua, ada sistem integrasi yang bersifat fleksibel. Sistem integrasi yang fleksibel itu menguntungkan, jadi kita lebih mudah mengubah logika proses dan mengotomatisasi kelompok. Selanjutnya, transparansi eksekusi, informasi operasional, dan historis yang transparan. Lalu, penegakan aturan. Penegakan aturan di sini itu mengurangi kebebasan eksekusi proses, pemisahan tugas, dan pelaksanaan tugas kontrol. Lalu dari memperkenalkan BPMS, pastinya juga memiliki tantangan, yang mana tantangan di sini itu menjadi dua jenis. Ada tantangan teknis dan juga tantangan organisasional. Untuk tantangan teknisnya sendiri, aplikasi itu tidak bisa dikembangkan dari perspektif proses bisnis. Jadi screen scraping di sini itu mungkin diperlukan, dan juga middleware serta solusi layanan web yang mendukung integrasi. Untuk jenis tantangan yang kedua, yaitu organisasional, kompleksitas pengecualian, penyesuaian dengan perubahan organisasi, serta ketakutan dari peserta proses, dan juga komitmen manajemen yang kuat itu sangat diperlukan. Lalu, Anda mengelola perubahan. Jadi, memperkenalkan BPMS itu merupakan inisiatif transformasi besar yang seringkali memakan waktu yang lama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan, yang mana faktor-faktor tersebut bisa disingkat menjadi DICE. Yang pertama ada duration atau durasi, integrity atau integritas dari tim proyek, komitmen atau komitmen manajemen puncak, dan juga effort atau upaya dari karyawan. Lalu ada juga contoh soal dalam materi PAIS ini. Untuk contoh soal yang pertama, sistem PAIS yang disebutkan di atas itu membentuk kategori spesifik di pasar perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak perusahaan tidak hanya mencakup PAIS, tetapi juga ada sistem basis data, middleware, perangkat lunak perkantoran, dan perangkat lunak analitis, yang secara tidak langsung bisa dikategorikan menjadi process aware. Pasar perangkat lunak perusahaan itu sangat besar. Menurut laporan Gartner sendiri dari tahun 2017, diperkirakan dengan volume penjualan hampir 400 miliar dolar atau lebih dari 340 miliar euro. Soalnya di sini meminta kita untuk melakukan pencarian di internet untuk menemukan 5 vendor teratas dari A. Perangkat lunak perusahaan secara umum, dan B. Sistem ERP secara khusus. Untuk jawabannya sendiri, yang A, terdapat laporan riset pasar dengan perkiraan yang berbeda-beda. Untuk periode di tahun 2016, laporannya itu berisi Microsoft, Oracle, IBM, SAP, dan juga EMC sebagai 5 vendor perangkat lunak perusahaan teratas. Untuk soal yang B, itu 5 vendor ERP teratas itu seringkali mencakup SAP, Oracle, Microsoft, Infor, dan juga Epicor di dalam daftar 5 tersebut. Mungkin itu saja materi presentasi yang bisa saya bawakan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian presentasi saya. Terima kasih sudah memperhatikan.